Selamat bertemu pada video pertama, materi pertama, mata kuliah personalia rumah sakit. Jadi yang pertama yang akan kita bahas pada materi pertama ini adalah apa yang disebut dengan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu merupakan salah satu, jadi hanya salah satu dari sumber dayanya perusahaan. Jadi sumber daya manusia itu hanya salah satu dari beberapa atau banyak sumber daya perusahaan. Nah, pertama berarti kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan adalah alat, ya, adalah alat yang digunakan oleh perusahaan tersebut dengan tujuan mencapai tujuan dari perusahaan tersebut atau dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Jadi sumber daya perusahaan ini adalah sesuatu, bisa juga alat yang dikelola, digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ya, itulah yang dimaksud dengan sumber daya perusahaan. Jadi sumber daya perusahaan itu tadi saya sudah jelaskan cukup banyak. Nah, saya mau menjelaskan dulu sedikit tentang proses bisnis perusahaan. Proses bisnis perusahaan ini berlaku umum, apapun bentuk perusahaannya atau apapun bentuk organisasinya, prinsipnya sama seperti ini. Jadi, perusahaan itu akan mengelola input, dia mempunyai input yang disebut dengan sumber daya perusahaan, di mana input atau sumber daya perusahaan ini nanti akan dikelola ya melalui suatu proses produksi. Jadi dia akan mengelola melalui suatu proses produksi untuk menghasilkan output, ya, output atau tujuan daripada perusahaan. Ya, ini proses bisnis perusahaan. Nah, macam-macam dari input atau sumber daya perusahaan ini cukup banyak, ya. Pertama, perusahaan mungkin mempunyai sumber daya modal, misalnya uang, ya, uang, kemudian artinya modal lah yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian juga dia mempunyai sumber daya, misalnya mesin, kemudian peralatan, atau dia mempunyai gedung dan fasilitas, itu juga sumber daya perusahaan. Kemudian juga perusahaan mungkin mempunyai sumber daya yang disebut dengan metode atau cara dia mengelola usahanya, ya, cara dia melakukan proses produksinya, itu adalah sumber daya perusahaan juga yang disebut dengan metode. Kemudian perusahaan juga mempunyai sumber daya, yaitu sumber daya manusia, misalnya pegawai, ya, pegawai, karyawan, itu adalah sumber daya perusahaan, seperti itu. Kemudian ini juga berkembang saat ini, ada yang disebut dengan sumber daya informasi, ya. Informasi juga merupakan sumber daya perusahaan. Itu merupakan suatu modal yang digunakan perusahaan atau sumber daya yang nantinya dia gunakan juga untuk proses produksinya, ya, seperti itu. Itu adalah contoh dari sumber daya perusahaan, ya. Nah, kemudian proses produksi itu apa? Proses produksi itu pada dasarnya tentunya akan berbeda dari suatu perusahaan, dari suatu organisasi. Itu masing-masing mempunyai proses produksi yang berbeda. Misalnya saja, ya, proses produksi rumah sakit, proses produksinya berarti pelayanan medis pada pasien, gitu ya. Itu adalah proses produksi rumah sakit. Kalau hotel berbeda lagi, proses produksinya adalah pelayanan servis kamar misalnya, atau makanan yang disediakan, restoran, gitu ya, atau hiburan yang dilakukan oleh hotel, ya. Itu contoh dari proses produksi, dan lain-lain yang masih cukup banyak tergantung bentuk dan jenis perusahaannya, ya. Nah, kemudian output itu apa? Misalnya, ya, output tentunya adalah tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tentunya banyak, ya, tentunya banyak. Misalnya saja dia tujuannya adalah mencari keuntungan, ya, mencari keuntungan, berarti outputnya adalah keuntungan. Mungkin juga kepuasan pelanggan, ya, kepuasan pelanggan adalah tujuan perusahaan juga. Dan tentunya tujuan perusahaan yang paling besar adalah perusahaan mempunyai pertumbuhan bagi usahanya, ya. Nah, itulah yang disebut dengan proses bisnis perusahaan. Saya mengawali ini semua karena kita nanti akan bicara sumber daya, gitu ya, sumber daya. Nah, sekarang kenapa sumber daya itu penting bagi perusahaan, ya? Karena sumber daya itu akan menjamin terlaksananya atau tercapainya tujuan perusahaan. Sehingga sumber daya itu perlu dan harus, ya, perlu dan harus dikelola dengan baik. Kenapa? Ini berhubungan dengan tercapainya tujuan perusahaan. Kalau perusahaan ingin mencapai tujuannya dengan baik, maka sumber dayanya harus dikelola dengan baik, seperti itu. Nah, karena inilah maka muncullah ilmu-ilmu, teori-teori, baik teori akademik maupun teori praktis tentang manajemen sumber daya di perusahaan. Misalnya muncullah ilmu
sumber daya manajemen keuangan, ya. Kemudian juga muncul ilmu manajemen tentang sumber daya aset, misalnya seperti itu. Kemudian juga muncul ilmu tentang manajemen sumber daya informasi, ya. Mungkin kalian juga harus nanti atau sudah pernah kuliah ini, misalnya tentang SIM-RS, itu adalah bagaimana kita mengelola informasi sebenarnya, ya. Kemudian juga ini yang di mata kuliah kita, yaitu tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia, seperti itu, ya. Jadi ini perkembangan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sumber daya perusahaan, seperti itu, ya. Nah, kita mulai dengan manajemen sumber daya manusia sesuai dengan kuliah kita. Jadi pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu adalah ilmu dan seni. Nah, ini sesuai dengan definisi manajemennya, ya. Kalian sudah pernah pasti dapat di pengantar manajemen, ya. Ilmu dan seni untuk mengatur hubungan, ya, mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan atau organisasi, tentunya secara efektif dan efisien, ya. Itu pengertian dari manajemen sumber daya manusia, ya. Atau dengan kata lain, manajemen sumber daya manusia adalah upaya pendayagunaan. Nah, kita lihat nih, ya, istilah pendayagunaan, dibuat lebih berguna, ya, upaya pendayagunaan sumber manusia, seperti itu. Jadi sumber daya manusia ini dikelola, daya gunakan supaya lebih berharga, seperti itu, tentunya bagi perusahaan, ya. Nah, saya mau cerita nanti sedikit tentang pandangan mengenai sumber daya manusia dalam organisasi modern pada saat ini, ya. Jadi yang pertama, manajemen modern atau organisasi modern saat ini memandang SDM, yaitu pegawai, ya, ada atau karyawan, itu adalah penentu dan pemberi kontribusi terbesar akan keberhasilan organisasi, ya. Tadi di awal kita sudah bicara banyak sekali sumber daya perusahaan, misalnya aset, modal, uang, gitu, ya, fasilitas, alat, ya, dan lain sebagainya. Namun dari semuanya itu, dari antara sumber daya perusahaan yang ada itu, organisasi modern memandang bahwa sumber daya manusia adalah pemberi kontribusi terbesar dalam keberhasilan organisasi, ya. Bukan berarti sumber daya lain tidak berguna, tapi MSDM atau manajemen sumber daya manusia ini adalah sumber daya yang paling memberikan kontribusi terbesar bagi keberhasilan organisasi, ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah SDM atau sumber daya manusia sekarang dipandang sebagai partner atau mitra, ya. Mungkin kalau teori-teori dulu itu memandang SDM itu adalah bukanlah partner atau mitra, tapi pihak lain di perusahaan, gitu, ya. Seolah-olah ada yang memisahkan antara manajemen perusahaan dengan SDM, gitu, ya. Kalau organisasi modern sekarang menganggap bahwa SDM itu adalah mitra perusahaan, bagian dari perusahaan, gitu, ya. Nah, hubungannya kepada ini, ke yang ketiga adalah sekarang SDM nggak dipandang lagi sebagai beban. Kita tahu bahwa pegawai itu memang diberikan gaji, harus dibayar oleh perusahaan. Namun ini nggak pada saat ini sumber daya manusia itu, pandangan manajemen modern atau organisasi modern itu bukan beban, gitu, ya. Bahwa pegawai itu bukan beban, ya, tetapi dipandang sebagai harta, ya, sebagai harta. Jadi artinya kalau kalian bekerja di perusahaan yang memegang prinsip modern ini, kalian sebagai pegawai itu adalah harta bagi perusahaan sebenarnya, ya, bukan dipandang sebagai beban, seperti itu, ya. Kemudian menurut manajemen modern atau organisasi modern saat ini, bahwa SDM yang tersedia itu tidak semuanya harus langsung menjadi orang yang produktif, gitu, ya, tapi harus diseleksi dengan baik, ditempatkan pada tempat yang tepat, harus dilatih secara benar, ya, kemudian harus dinilai dan tentu harus diberi penghargaan, ya. Jadi ini prinsip-prinsip kepegawaian atau prinsip-prinsip SDM pada saat ini, khususnya di organisasi modern atau organisasi yang menggunakan manajemen secara modern, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya
aktivitas apa aja yang ada dalam pengelolaan sumber daya manusia. Artinya kalau kita bicara manajemen sumber daya manusia, itu apa saja sih yang dipelajarinya ya. Itu cukup banyak karena MSDM ini juga menyangkut berbagai ilmu lain, misalnya psikologi itu cukup banyak ya. Saya hanya menempatkan 9 saja di sini, antara lain dalam manajemen sumber daya manusia itu bicara bagaimana merencanakan sumber daya manusia di perusahaan, baik secara kompetensinya maupun secara jumlah ya direncanakan. Kemudian tentang analisis dan desain pekerjaan ya, bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, itu di nomor 2 ini dibahasnya ya. Kemudian juga tentang pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen ya. Kemudian juga bicara tentang seleksi ya untuk tenaga kerja atau pegawai. Kemudian bicara juga tentang orientasi ya. Kalau pegawai hendak ditempatkan itu tentunya harus diorientasi dulu di tempat ya, seperti itu. Kemudian juga bicara tentang pelatihan dan pengembangan gitu ya. Kemudian bicara tentang penilaian kinerja pegawai, dan bicara juga tentang kompensasi. Kompensasi itu salah satunya saja, misalnya gaji seperti itu bentuk dari kompensasi. Itu bicara juga di manajemen sumber daya manusia. Kemudian bicara juga tentang pemeliharaan. Pemeliharaan itu misalnya bagaimana seorang pegawai itu agar dia dapat bekerja secara produktif ya, itu dipelihara dengan baik, ditempatkan dengan tepat seperti itu ya, diberikan fasilitas. Itu bicara di pemeliharaan ya. Nah, inilah aktivitas-aktivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia atau berbagai pokok bahasan dalam manajemen sumber daya manusia ya. Nah, kemudian ketika saya cerita tentang manajemen sumber daya manusia, mungkin saudara agak kebingungan juga. Bahkan kita bicaranya mata kuliahnya personalia rumah sakit, atau bisa disebut juga kita bicaranya manajemen personalia. Ini mana sih yang dibicarakannya gitu ya, tentang mata kuliah MSDM atau mata kuliah personalia, seperti itu ya. Nah, saya cerita sedikit seperti ini. Jadi secara teoritis gitu ya, ini ada pandangan yang berbeda ya. Ada teori yang membedakan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Itu ada yang menganggap beda ya. Tetapi ada juga yang menganggap manajemen sumber daya manusia itu sama saja dengan manajemen personalia. Artinya ruang lingkupnya, pokok-pokok bahasannya, pekerjaannya itu sama pada pihak yang menganggap bahwa MSDM itu sama dengan manajemen personalia ya. Nah, tapi ada pihak juga, tadi saya cerita, ada yang menganggap bahwa MSDM itu berbeda dengan personalia ya. Nah, nanti saya cerita dulu yang menganggap bahwa MSDM itu berbeda dengan personalia. Jadi apa sih yang membedakannya menurut teori yang membedakan? Yaitu yang pertama, menurut teori ini MSDM itu mengkajinya lebih makro, lebih besar ya. Manajemen sumber dayanya itu bicaranya lebih besar, lebih makro, atau bisa dikatakan manajemen sumber daya manusia itu pokok bahasannya lebih strategis ya. Sedangkan manajemen personalia itu lebih kecil ya, mikro, jadi lebih sifat-sifatnya yang teknis seperti itu ya. Kemudian perbedaannya antara lain dalam pemahaman manajemen sumber daya manusia atau keilmuan MSDM, itu prinsipnya menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan ya, yang tadi saya sudah cerita, yaitu aset ya. Jadi apalagi itu sebagai aset utama organisasi, sehingga menurut pemahaman ini pegawai itu harus dipelihara dan dikelola dengan baik, seperti itu ya, dari prinsip MSDM. Sedangkan menurut prinsip ini manajemen personalia itu tidak seperti itu. Manajemen personalia itu adalah ilmu yang menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi. Faktor produksi itu misalnya kayak mesin ya. Jadi karyawan dianggap sebagai mesin ya. Jadi apapun itu ya, mesin harus bekerja terus seperti itu. Mesin artinya harus kalau dibeli bensin ya atau dibeli bahan bakar ya harus jalan. Nah, prinsip di manajemen personalia yang menganggap ini adalah ya, kalau karyawan sudah digaji ya harus bekerja seperti itu, tidak ada hal lain seperti itu ya. Nah, ini memang berhubungan dengan perkembangan ilmu manajemen ya. Di pengantar manajemen ini sangat dikenal harusnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga, bahwa MSDKM itu pendekatannya secara modern.
Sedangkan manajemen personalia pendekatannya secara klasik. Nah, ini saya bicara yang tadi yang secara klasik. Saya nggak akan terangkan lagi di sini karena manajemen modern dan manajemen klasik itu sebenarnya sudah ada di pengantar manajemen, ya, perkembangan ilmu manajemen seperti itu ya. Nah, ini perbedaan antara MSDM dengan manajemen personalia seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kita ini kuliah MSDM atau kuliah manajemen personalia gitu ya. Nah, dari mata kuliahnya saja kita sudah lihat bahwa kita mata kuliahnya adalah mata kuliah manajemen personalia. Berarti kita tidak bicara MSDM, berarti seperti itu ya. Berarti kita punya pemahaman bahwa pegawai itu adalah mesin, seperti itu ya contohnya ya. Nah, saya jelaskan di sini bahwa kita tidak menggunakan manajemen yang klasik ya. Kita bukan manajemen personalia yang menggunakan pemahaman manajemen klasik. Kita tetap menggunakan pemahaman modern ya. Namun memang kita tidak membahas manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Artinya seperti apa? Jadi ini disesuaikan memang dengan mata kuliah kita yang disebut mata kuliah personalia rumah sakit ya. Yang disesuaikan dengan apa? Tentunya dengan tujuan mata kuliah yang pada jenjang diploma. Jadi kita memang hanya di jenjang diploma ya. Artinya apa yang dibicarakan nanti memang lebih hanya kompetensi praktis ya. Kompetensi praktis bukan strategis ya. Yang tentunya menunjang pengelolaan sumber daya manusia. Dengan kata lain, kalau saya lebih singkatnya adalah bahwa kita memang akan berbicara tentang manajemen sumber daya manusia, tetapi manajemen sumber daya manusia yang lebih praktis untuk digunakan secara teknis gitu ya, bukan untuk kita bahas secara strategis ya. Artinya bahwa pemahaman secara strategis MSDM-nya tetap ada ya, tetap diberikan, tapi nanti kita akan lebih fokus kepada yang praktis ya, kepada teknisnya saja untuk pelaksanaan MSDM-nya seperti itu. Nah, sebagai contoh ini adalah beberapa materi yang nanti akan kita bahas ya. Misalnya rekrutmen, seleksi, dan orientasi pegawai, tapi secara teknis dan praktis ya. Kita tidak bicara rekrutmen, seleksi, dan orientasi pegawai secara strategis ya. Misalnya contoh seperti ini, kita bicara rekrutmen itu nanti hanya bagaimana suatu perusahaan khususnya rumah sakit akan melakukan rekrutmen, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus disiapkan, seperti itu. Kita tidak bicara misalnya siapa yang harus direkrut, kompetensi apa yang harus memenuhinya, syaratnya apa saja, kenapa kompetensi itu, misalnya seperti itu. Kita tidak akan membahas seperti itu, kita hanya membahasnya lebih teknis ya. Kemudian juga kita misalnya nanti akan membahas mengenai penggajian secara lebih praktis ya. Misalnya saat payroll atau saat penggajian apa saja yang harus disiapkan, misalnya seperti itu ya. Bukan misalnya berapa gaji yang harus dibayarkan, berapa kompensasinya, cocok atau tidak, kita tidak akan bicara di situ gitu ya. Kemudian juga saat pelatihan pegawai nanti kita juga akan bahas, tapi kita akan lebih bahasnya mengenai bagaimana sih pelaksanaan pelatihan pegawai itu, apa yang harus disiapkan ya. Kemudian apa nanti pelaksanaan evaluasinya seperti apa ya. Tetapi kita tidak akan bahas mengenai contohnya pelatihan apa yang harus dilaksanakan ya, berapa tahapannya, seperti itu. Kita tidak akan bicara seperti itu ya. Nah, demikianlah materi pertama untuk pengenalan mata kuliah personalia rumah sakit. Terima kasih.